Seorang ibu hamil pasti ingin memberikan yang terbaik bagi kehamilannya. Dan satu caranya adalah dengan menjaga asupan makanan yang dikonsumsinya. Karena memang tidak semua makanan aman untuk kehamilan, bahkan harus dihindari. Tonton terus video sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Beberapa makanan yang akan saya sebutkan sebaiknya memang dibatasi, bahkan dihindari saat kehamilan, karena memberikan efek yang merugikan baik bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Yang pertama adalah jenis-jenis ikan yang mengandung kadar merkuri yang tinggi. Ikan kita tahu adalah sumber makanan yang kaya akan protein dan juga kaya akan omega 3. Namun FDA, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Amerika Serikat, menyarankan agar beberapa jenis ikan di bawah ini tidak diberikan pada ibu hamil karena rata-rata mengandung kadar merkuri yang tinggi. Antara lain adalah ikan hiu, ikan tuna bige, ikan tuna sirip kuning, ikan makara raja, dan ikan toda. Beberapa ikan laut di Indonesia juga mengandung kadar merkuri yang tinggi, meskipun tidak setinggi dengan ikan-ikan yang disebutkan sebelumnya. Kuncinya adalah semakin besar ukuran ikan, maka semakin tinggi kadar merkuri yang dikandungnya. Merkuri bisa mengganggu perkembangan otak janin. Contoh kedua adalah sushi dan sashimi. Sushi seringkali mengandung banyak ikan yang setengah matang atau ikan yang mentah. Ikan mentah berbahaya bagi kehamilan karena dia bisa mengandung parasit dan cacing yang merugikan bagi kehamilan. Karena itu sebaiknya ikan yang dikonsumsi dimasak dalam kondisi matang sempurna. Yang ketiga adalah steak setengah matang. Daging setengah matang seringkali berisiko mengandung parasit, terutama adalah toksoplasma. Karena itu sebaiknya daging dimasak sampai dengan matang sempurna. Bahkan sebaiknya juga menggunakan termometer memasak sehingga dipastikan bahwa kematangannya sempurna, sehingga akan mematikan cacing dan parasit yang berbahaya bagi kehamilan. Yang keempat adalah telur yang dimasak setengah matang, baik itu direbus atau digoreng. Telur setengah matang berisiko masih mengandung bakteri salmonella yang aktif, di mana salmonella ini bisa berbahaya bagi kehamilan. Bisa menyebabkan muntaber pada ibu hamil dan juga meskipun jarang menyebabkan keguguran. Karena itu sebaiknya konsumsi telur dalam kondisi yang sudah matang sempurna, di mana tampilan putih telur dan kuning telurnya padat. Yang kelima adalah susu mentah. Jangan mengkonsumsi susu mentah atau susu yang belum melewati pemanasan atau pasteurisasi karena mengandung banyak bakteri yang berbahaya bagi ibu hamil dan juga kehamilannya. Karena itu sebaiknya konsumsi susu murni yang sudah mengalami proses pasteurisasi sehingga bebas bakteri dan juga aman untuk dikonsumsi. Yang keenam adalah konsumsi jeroan yang berlebihan. Jeroan seperti misalkan hati ayam, ampela ayam, jantung ayam, hati sapi, dan sebagainya, sebenarnya bermanfaat bagi kehamilan karena mengandung vitamin A. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, kadar vitamin A yang berlebihan akan sangat berbahaya
terutama bagi kehamilan trimester 1. Karena vitamin A bisa menyebabkan kecacatan pada janin yang dikandung. Yang ketujuh adalah terlalu banyak konsumsi kafein. Kafein, jika dikonsumsi berlebihan, akan bisa membahayakan kehamilan. Konsumsi kafein yang berlebihan berisiko akan memicu terjadinya tekanan darah tinggi selama hamil. Apalagi dengan riwayat tekanan darah tinggi yang dimiliki sebelumnya atau ibu hamil dengan obesitas. Beberapa makanan yang mengandung kafein antara lain adalah kopi, teh, dan juga minuman-minuman berenergi. Yang kedelapan adalah alkohol. Konsumsi alkohol sebaiknya dihindari selama hamil. Pada ibu hamil, alkohol bisa menyebabkan keguguran dan juga bayi lahir mati. Sedangkan pada janin, alkohol bisa mengganggu perkembangan otak janin dan juga menyebabkan fetal alcohol syndrome, yaitu suatu kondisi di mana janin memiliki kelainan bentuk wajah, kelainan jantung, dan keterbelakangan mental. Yang kesembilan adalah merokok. Ibu hamil sebaiknya tidak merokok ataupun menghisap asap rokok. Akibat dari rokok pada kehamilan antara lain adalah mudah terjadi keguguran, kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan yang lahir rendah, ataupun sindroma kematian bayi mendadak setelah lahir. Karena itu ibu hamil sebaiknya tidak merokok dan menjauhi perokok sehingga tidak menghisap asap rokok. Yang ke-10 adalah beberapa jenis herbal. Herbal sebenarnya aman untuk kehamilan, tetapi ada beberapa jenis yang harus diwaspadai. Misalkan adalah ephedra, rosemary, dongquai, dan sebagainya. Di Indonesia, yang paling sering adalah rumput Fatima, di mana rumput Fatima ini mengandung oksitosin, yang sebenarnya dia bermanfaat bisa mempercepat persalinan. Namun permasalahannya adalah rumput Fatima sulit diukur dosisnya, dan jika berlebihan akan bisa menyebabkan kontraksi rahim yang berlebihan, bisa menyebabkan bayi lahir mati, bisa menyebabkan robekan rahim yang mengancam nyawa ibu dan bayi. Kontraksi yang berlebihan juga bisa menyebabkan rahim menjadi lemas setelah persalinan. Risiko terjadinya atoneuteri dengan perdarahan yang banyak yang berisiko mengancam nyawa ibu. Yang ke-11 adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, ayam goreng, dan sebagainya, itu sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi selama kehamilan, karena berisiko bisa menyebabkan tekanan darah tinggi selama kehamilan, ibu mengalami obesitas, dan juga bayi berukuran besar atau makrosomia yang bisa berakibat kemacetan persalinan, kemacetan bahu saat persalinan, dan berisiko meningkatkan tindakan seksuosesaria pada saat persalinan. Yang ke-12 adalah mayones. Mayones yang dijual di luaran seringkali mengandung telur, di mana bahan dasar adalah telur mentah. Kita tahu bahwa telur mentah mengandung banyak bakteri, terutama salmonella, yang berbahaya bagi kehamilan dan janin. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan makanan-makanan yang sebaiknya dihindari saat hamil. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.